Selamat datang di channel Bapak Toto. Kali ini kita mendekati penyusunan laporan keuangan. Jadi saya coba review inovasi dari KPPN Manokwari yaitu Invasi 065. Untuk inovasi 065 ini banyak sekali manfaatnya dari mulai telaah atas laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dashboard laporan keuangan, cetak telaah, sama fitur lainnya. Ini sangat banyak sekali. Terus bagaimana cara mendapatkannya? Di-download saja di Invasi, kita coba ya, nanti akan masuk di misalkan ini juga sama saja atau di ini langsung kita balikkan. Sama saja masuknya ke sini juga. Ini kita klik di aplikasi laporan caleg otomatisnya ini, kita klik. Nah, ini yang kita download. Nah, nanti berbentuk RAR, nanti RAR-nya itu seperti ini. Nanti ini bentuk ini, kemudian kita ekstrak aja. Nah, ini Invasi 065. Nanti di sini ada tutorialnya. Nah, tutorialnya ini PDF ini sama seperti yang saya buka ini. Nah, terus kemudian apa yang dilakukan? Kemudian yang dilakukan adalah mendownload, laporan ini misalkan di nomor 4, berilah tanda titik pada ketujuh laporan tersebut dengan urutan sebagai berikut. Nomor harus berurutan dan tidak boleh bolak-balik. Untuk penyusunan laporan keuangan selain periode audited atau periode 14 ini. Kalau kita mau buat laporan audited, pakai yang B. Oke, kita coba yang unaudited terlebih dahulu. Berarti kita pakai periode, yang A ini. Kita cetak laporan operasional. Cetak laporan operasionalnya bisa dari Monsakti atau dari aplikasi Sakti. Ini GLP, dari modul GLP juga bisa. Ini juga saya coba pakai Monsakti saja. Nah, ini Monsaktinya udah masuk, kemudian, kita download semuanya ini, versi Excel. Yang pertama laporan operasional. Oke, kita ini dari yang pertama laporan operasional, berarti di menu ini karena kita laporan keuangan unaudited tahun 2023, berarti di sininya 2023. Nah, di sini 2023 terlebih dahulu ya. Laporan operasional berarti kita download di laporan keuangan, dan laporan satker, laporan utama, laporan operasional. Ini kita coba contohnya KPPN mana saja. Satker periode 12 atau 13 bagi yang sudah, menginput transaksi di periode 13, monggo di 13, atau belum ya 12, karena 12 itu Desember, 13 unaudited, sama saja. Tapi kalau ada satker yang belum melakukan transaksi di bulan 13, bisa download di periode 12, atau kalaupun memang yang sudah ada periode 13, ya kita download aja 13. Terus kemudian kita Excel, kita kirim. Nah, kita coba cek peran operasionalnya. Nah, ini. Nih, nah, ini yang perlu kita lihat adalah tanggal data. Ini data adalah 22 Januari 2024 jam 6. Jadi data yang kita cetak ini adalah data per tanggal 22 Januari 2024 pukul 6. Jadi kalau ada transaksi yang kita input setelah jam 6 tadi, berarti belum masuk di data sini. Oke, kita kumpulkan dulu. Oke, kita cancel dulu aja. Nah, LO sudah, kemudian LPE, kita cetak LPE-nya. Excel juga, LPE di periode yang kita buat ya, misalkan ini, unaudited 2023, berarti tahun 2023.
LPE sudah, LRAFES. Nah, kita cek di LRAFES. Sesudah LRAFES, LRA sumber dana kegiatan output. Nah, kalau ini sepertinya ada di laporan tambahan. LRA sumber dana kegiatan output. LRA sumber dana kegiatan output nih. Ya, di laporan tambahan. Untuk yang nomor 4 ini di laporan tambahan Excel. Oke, sudah masuk. Kemudian nomor 5 neraca face. Nah, kita cek di neraca face. Berarti neraca face balik lagi ke laporan utama. Neraca face. Masuk. Kemudian neraca percobaan akrual bulan berjalan, tahun anggaran berjalan. Berarti neraca percobaan akrual, neraca percobaan akrual. Periode 13 Excel. Nah, kemudian kalau di sini neraca percobaan akrual bulan berjalan tahun anggaran yang lalu, berarti kita ubah dulu ke tahun anggaran 2022. Tahun anggaran yang lalu, ini sudah 2022 berarti tahun anggaran yang lalu, kita masuk ke laporan keuangan, sama, Satker, laporan utama, berarti neraca percobaan akrual, ini 15. Nah, karena kita buat yang unaudited, berarti tahun anggaran yang lalu periodenya 13. Nah, kirim. Excel juga. Tahun anggaran yang lalu berarti 2022 periode 13. Karena kita sedang membuat transaksi laporan keuangan unaudited 2023. Nah, ini sudah neraca percobaan akrual. Wah, ini kalau nggak kita coba kita edit dulu. Ini akrual 13 2022. Nah, kemudian neraca percobaan akrual periode 14 atau audited tahun yang lalu. Tahun anggaran yang lalu berarti masih di tahun 2022. Kita pilih periodenya 14. Masih neraca percobaan akrual, kita pilih. Oke, sudah. Ini juga kita edit dulu. Ini 14 2022. Oke, sudah. Habis itu kita cek nomor 9 neraca percobaan akrual saldo awal tahun anggaran berjalan. Tahun anggaran berjalan berarti kita balik di tahun 2023. Oke. Balik lagi ke laporan keuangan. Neraca percobaan akrual saldo. Ini balik lagi Satker. Ini laporan neraca percobaan akrual. Oh, sorry. Akrual saldo awal. Nih. Untuk yang nomor 9 ini masuknya di 2023 tahun anggaran berjalan di laporan tambahan nanti pilih neraca percobaan akrual saldo awal tahun berjalan 2023 Excel juga. Nanti di sininya mau dia 01 atau 12 sama saja nggak ada masalah yang penting di ininya saldo awal kita kirim.
Kemudian neraca percobaan kas bulan berjalan, tahun anggaran berjalan. Bulan berjalan, tahun anggaran berjalan, berarti tahun berjalannya itu 2023, bulannya itu berarti bulan 2013 bulan 13, kita masuk ke neraca percobaan kas. Di laporan utama, neraca percobaan kas, bulan berjalan dan tahun berjalan berarti kita pilih unaudited berarti 13. Kita pilih. Kasnya, kemudian neraca percobaan kas bulan berjalan tahun anggaran yang lalu. Tahun anggaran yang lalu berarti kita ubah ke 2022 terlebih dahulu. Kemudian kita pilih di laporan keuangan. Saat ke laporan utama, neraca percobaan kas, pilih BA-nya. Ini versi KPPN ya, kalau nanti versi Satker bisa sendiri. Periode 13 2022 karena tahun anggaran yang lalu, kemudian Excel. Ini 11 ya. Tahun anggaran yang lalu nih. Ini kita buat 13 2022. Oke. Sudah kita download semua, kemudian ini sudah kita download. Sebelum diberi nomor ini, kemudian kita beli nomor seperti ini. 1 laporan operasional bla bla bla. Oke, kita coba ya, kita buat di download. Ya, oke, nomor 1 laporan operasional berarti kita rename, bisa klik kanan atau rename atau di sini terus kita klik F2. Nah, ini 1 titik. Nggak usah pakai spasi, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas. F2. Oh, sorry. Kemudian laporan realisasi anggaran FAS. Kemudian LRA sumber dana kegiatan output. Kemudian neraca FAS. Nomor 5. Nomor 6 neraca percobaan akrual. Nah, ini adalah yang akrual yang 13 2022. Ini periode berjalan berarti ini nomor 6. Ini periode berjalan tapi tahun yang lalu, ini nomor 7. Ini tahun lalu yang audited. Kemudian neraca percobaan, saldo awal 9. Kemudian neraca percobaan kas Satker. Ini yang periode yang sama tapi tahun yang lalu. Oh, sorry, ini yang tahun ini 2023 Desember, yang ini tahun yang lalu. Urutan ini nggak boleh salah. Urutannya itu tadi sesuai dengan ini. Harus sama persis. Sama persis, hanya di urutannya aja. Kalau nama-nama yang setelahnya ini nggak ada masalah, beda nggak ada masalah. Yang penting penomorannya. Kemudian buka semua laporan. Buka laporan, semuanya laporan, kemudian apabila muncul ini, klik yes, kemudian Ctrl S pada folder yang telah dibuat. Oke, berarti kita masukkan kita buka. Kalau ada notifikasi ini, kita klik yes. Nah, misalkan mau ini data tadi 22 Januari jam 6, enable editing, kemudian close, kita save as. Masukin ke invasi di peletakan laporan keuangan format Excel. Nah, ini nomor 1.
Oke, nomor satu udah. Lakukan hal yang sama sampai ke nomor 11. Kalau yang ini sama juga tanggal 6, jam 6. Nah, peletakan laporan keuangan nih. 2. Kemudian 3. Ini juga tanggal 22, tanggal jam 6. Kita letakkan di folder invasinya. Oke, 3, 4. Pokoknya di tempat folder invasi 016 peletakan laporan keuangan Excel. Oke, 4 dari kalau sudah tinggal sudah bertahan di sini, nah ini langsung kita klik di sini, langsung ke folder yang peletakan laporan. 5. 6. 7. 8. 9. Hmm, 10. Nah, 11. Oke, sudah. Nah, nih. Nah, kemudian kita klik kanan pada aplikasi invasi versi Excel dan klik properties dan pastikan bahwa unblock telah tercek unchecklist. Nah, kita masuk di aplikasinya. Nah, berarti ini misalkan ini di inovasi. Nah, ini di inovasi. Nah, ini aplikasi invasi kalau misalnya versi Excel, berarti versi Excel yang ini. Kemudian kita klik kanan. Kalau tadi mohon maaf tadi datanya sudah masuk sini 1 sampai 11 masuk di folder peletakan laporan keuangan, kemudian kita aplikasi invasi yang versi Excel, kita klik kanan, kita klik properties-nya. Nah, dan pastikan bahwa unblock telah terchecklist atau sudah tidak ada tidak ada data seperti tidak ada data seperti ini. Berarti tadi kan tadinya unblock. Nah, sekarang unblock-nya kita cek, sekarang unblock-nya telah nah ini. Nah, ini. Kemudian kita oke. Nah, kemudian buka aplikasi tersebut dengan Microsoft Excel. Nah, kita buka aja. Kita double klik aja. Nah, versi Excel kita buka oke. Nah, kemudian buka aplikasi apabila terdapat enable pada logo gambar di atas, klik enable content terlebih dahulu. Kalau sudah tidak ada bisa lanjut ke ini enable. Kemudian di enable content. Oke. Sudah.
kemudian kita klik jalankan. Dari kita kita jalankan. Nah, sudah jalan aplikasinya. Setelah aplikasinya jalan, kemudian kita coba tutorialnya lagi. Yang pertama adalah perekaman data. Klik ketuk untuk mulai. Ya, kita klikkan saja. Nah, kemudian klik rekam data. Kita ikuti rekam data. Nah, kemudian masukkan kode satker dengan tanda petik 1 di depannya. Contoh nih, ada tanda petik 1. Berarti kita masukkan tanda petik kok kode satker. Kemudian pilih periode pelaporan dan tahun anggaran. Setelah itu klik jalankan. Nah, di sini kalau periode tahun ini berarti periodenya kita pilih unaudited tahunnya 2023. Kemudian klik jalankan. Apakah isian ini sudah benar? Link folder dan tahun anggaran. Nah, kita kalau pastikan datanya sudah ditempatkan di peletakan laporan keuangan pada format Excel dan penomorannya sudah oke. Kemudian yes. Nah, proses perekaman telah selesai. Terima kasih telah menggunakan Invasi 065. Kemudian ini perekaman selesai. Kemudian bisa kita simpan. Yes. File telah tersimpan. Apakah Anda kembali ke menu utama? Yes. Nah, di sini. Nih. Di sini sudah ada kode cycle-nya, tahunnya, periodenya, status datanya terisi. Jadi ketika mau ngudahin lagi berarti kita harus hapus data terlebih dahulu. Nih, ini sudah ada muncul. Kemudian apa? Kemudian klik telaah laporan keuangan. Nah, ini kita klik telaah laporan keuangan. Nah, sini. Klik telaah laporan keuangan. Telaah dapat dilakukan dengan klik tombol ada dan tidak. Setelah selesai bisa klik simpan telaah. Gitu. Nih, jadi di sini di telaah ini misalkan nih kita cek eh, apakah kelengkapannya pasti pernyataan tanggung jawab ketika ada. Nah, ini ada, 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 ada. Hmm. Kemudian kita pilih tempat tanggalnya. Nah, ini misalkan nih telah nih. Ya, misalkan ada pagu minus nggak pertanggal pelaporan? Tidak ada pagu minus. Harga sudah melakukan operasi dalam hal ini, ya kita disesuaikan, kita klik. Nah, kalau merah ini tidak sesuai, kita pilih. Nah, ini di sini ada beberapa hal yang sudah otomatis terisi, ada yang enggak. Nah, kita pastikan lagi data-data yang harusnya diisi iya apa tidak atau tidak sesuai. Itu. Misalkan ini apakah sesuai apa tidak. Ini seharusnya sama. Kalau misalkan kita klik tidak sama, berarti salah. Berarti kita klik sama. Ini disesuaikan dengan kondisi aslinya. Ini tempatnya pilih tempatnya mana, misalkan mana Januari. Nah, nama penyusunnya siapa? Peaknya berapa?
Ini penelaahannya siapa? Manipnya, sorry. Simpan telaah, simpan. Kemudian setelah disimpan, nah simpan telaah. Nah, jika kembali ke halaman depan dan klik generate ADK dan setelah ADK tergenerate silahkan keluar invasi versi Excel. Nah, berarti tadi kan simpan telaah, silahkan kembali ke halaman depan dengan klik generate ADK. Ini simpan telaah, kita keluar. Nah, kita generate ADK. Nah, file tersimpan. Kemudian setelah itu, nah, kemudian habis itu kita susun laporan. Ini mohon maaf ini keluar terlebih dahulu bisa ini. Silahkan keluar dari invasi versi Excel. Oke, kita keluar. Oke, kita Excel exit ya. Ya, setelah itu setelah kita keluar, kemudian menyusun laporan keuangan caleg berarti masuk ke invasi versi .exe. Berarti kita cek invasi.exe. Nah, kita double klik saja. Nah, sudah ada. Kemudian username bisa diisikan dengan admin dan password bisa diisikan dengan password. Oke, admin dan password. Oke. Kita masukin username-nya admin. Kemudian passwordnya P-nya gede. Oke. Kemudian login. Sudah kita login, pilih kode satkernya. Nah, kemudian pilih kode satkernya. 528792. Kemudian kemudian klik kirim. Setelah itu kita klik kirim. Nah, kemudian pilih periode dengan klik tanda panah, kemudian klik mulai. Oke. Kita periodenya unaudited, kita mulai. Wah, sudah. Sudah masuk dimulai, klik penyusunan laporan keuangan. Penyusunan LK ini akan berjalan selama 5-6 menit. Jadi apabila terdapat notifikasi not responding, biarkan saja dan jangan ditutup karena proses masih berjalan. Oke, kita cek. Penyusunan laporan keuangan. Hanya sebuah tool untuk menyusun laporan kebenaran data dan isi secara material merupakan tanggung jawab satuan kerja. Oke, ya. Nah, sudah terdapat notifikasi laporan keuangan telah dicetak, LK dapat dilihat pada folder caleg yang sudah jadi. Kita klik OK. Nah, ini di caleg yang sudah jadi, kemudian kita buka caleg yang sudah jadi. Nah, ini. Nah, ini konsep dan semuanya ini data-data harus dilakukan pengecekan kembali. Jadi ini hanya alat bantu saja Eee, yang harus kita lakukan perubahan, dan pengecekan. Nah, kan ini bentuknya Word, jadi ini nggak perlu ngisi, kita udah otomatis, langsung dicek lagi aja, apakah ada yang salah atau terutama terkait dengan, misalkan yang merah-merah ini kita sesuaikan dengan misinya, seperti itu. Atau tambah-tambahan ini. Jadi ini sangat memudahkan sekali buat, satuan kerja misalkan nih 8417 ini udah langsung otomatis. Jadi nggak perlu kita ketik lagi. Nah ini yang merah-merah ini juga, perlu diedit-edit kembali. Jadi ini hanya alat bantu, jadi tidak langsung dicetak ya. Kemudian apabila periksa kembali saya dapat mengedit ya, kemudian apabila telah selesai saya dapat menyimpan dengan versi
PDF dan jangan lupa ditandatangani. Oke, itu untuk, calegnya. Kemudian tambahan lain yaitu dashboard laporan keuangan. Kita bisa cek di dashboard laporan keuangannya dari menu tadi, kita klik dashboard laporan keuangannya. Nah, ini dashboard lainnya. Ini dashboard-nya, LRA-nya seperti ini. Nah, ini belanja 51-nya lebih besar, sangat besar sekali, hampir 50%. Ini belanja modalnya, belanja pegawai, belanja barang. Mohon maaf 51 satunya bukan besar ya. Mungkin, belanja, secara 4 digitnya ya. Nih, ini belanja barangnya dan LO-nya seperti ini, racanya seperti ini, LRA-nya mungkin bisa kita cetak, kemudian Satker dapat mengetahui penjelasan di satu diagram dengan mengklik setiap diagram tersebut sehingga dapat melihat penjelasan di gambar di bawah tombol pojok. Nah, ini. Oke, kita lihat. Oh, mohon maaf. Nah, kita klik tidak ada realisasi atas tahun 2022 dan 2023 penerimaan pajak. Oke, kita balik lagi. Nih, luas area menggambarkan berdasarkan komposisi belanja pada tahun anggaran yang bersangkutan. Semakin luas area, semakin berpencar komposisinya. Begitu sebaliknya. Nih, 5211-nya. Kemudian nih, paku dan realisasi. Ini sangat membantu atau nah, atau kita melakukan cetak analisisnya. Kita cetak. Yes. Oke. Hasil LK telah dicetak, analisis dapat dilihat pada folder analisis laporan keuangan. Oke, masuk ke folder analisis laporan keuangan. Ini analisis laporan keuangan. Nah, ini bisa dikasih ke KPA atau PPK sebagai alat bantu untuk melakukan pengambilan keputusan. Oke. Nah, kemudian bisa cetak telaah. Wah, telaah kita bisa cetak di saat kita dapat melakukan cetak, diklik cetak telaah pada menu utama. Nah, kemudian kita cetak. Kita balik lagi, menu utama, cetak telaah. Apakah yakin melanjutkan? Ya. Oke, telaah LK telah dicetak, telaah dapat dilihat pada folder telaah laporan keuangan. Oke. Kemudian di folder telaah. Ini tadi yang kita isikan. Nah, untuk yang kosong-kosong ini bisa diisi di sini atau bisa kita isi pada di ini kita coba ini pada aplikasi Invasi yang versi Excel. Nah, kita jalankan. Oh, ini kita keluarkan dulu. Nah, telah laporan LK. Nah, ini kita lengkapi terlebih dahulu semuanya. Jadi tidak ada yang data yang kosong, harus terisi semua. Nah, itu. Ini kita bisa klik sini, bisa klik sini. Sesuai dengan kenyataan apa yang ada. Itu. Oke. Itu lainnya sistem update mungkin untuk menu utama.
Sidecar dapat mengganti kode sidecar pada klik tombol gedung pada menu utama dengan mengganti periode dan tombol kalendernya. Ini juga bisa. Jadi aplikasi ini sangat membantu sekali untuk sidecar-nya, baik itu gimana cara, melakukan cetak laporan, telaah laporan keuangan, ini sangat membantu sekali. Terima kasih buat, KPPM Manokwari. Mungkin sekian terkait dengan tutorial Invasi 065-nya. Mohon maaf apabila ada yang salah, terima kasih.